Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan gue udah jadi user hybrid Windows dan Mac OS selama kurang lebih sekitar 7 bulanan dan gue bisa bilang kalau gue sangat menikmati experience punya dua OS yang berbeda ini ya. Dan jadinya di sini gue punya dua sudut pandang berbeda terhadap penggunaan peripheral di kedua OS yang berbeda ini, terutama soal mouse. Kalau kalian belum tahu, gue pribadi udah jadi reviewer peripheral selama kurang lebih 4 tahunan, udah sering banget nge-review mouse dan keyboard, dan rasanya jam terbang gua nge-review peripheral, khususnya mouse, itu bisa gua pakai buat kasih kalian insight yang lebih bagus nih soal pemilihan mouse yang paling cocok buat macOS. Nah, kebetulan untuk bikin video ini adil, gua udah beli Apple Magic Mouse dan Apple Magic Trackpad buat jadi benchmark produk dari Apple-nya sendiri. Dan kedua device ini bakalan gua bandingin sama mouse-mouse dari third party yang mungkin aja bisa jadi alternatif buat kalian pakai atau bisa juga jadi pilihan yang lebih bagus buat dibeli ketimbang dua device ini. Untuk mouse third party-nya sendiri, di sini gue ada Logitech MX Master 4, ada Keychron M6, ada mouse ergonomis vertikal, dan for fun aja ada mouse gaming yang udah pakai sensor paling baru, which is Pixar PAW3950 dan polling rate-nya 8000 Hz. Ya, just in case aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal apakah mouse gaming itu cocok buat Mac atau enggak. Nah, sekarang gue mau bahas satu masalah utama yang ada di macOS, yaitu sistem scrollingnya. Kalau kalian belum tahu, ketika kalian connect sebuah device mouse ke Mac kalian ya, mau itu MacBook atau Mac Mini atau Mac Studio, iMac, segala macam Mac ya, itu scroll wheel-nya bakal jadi inverted atau kebalik. Di scroll ke atas dia turun, dan di scroll ke bawah dia naik. Dia itu sistemnya kayak gini karena nge-mimic scrolling yang ada di trackpad cuy. Dimana kalau kita swipe ke bawah dia naik, swipe ke atas dia turun. Sebenarnya ini nggak bakalan jadi masalah kalau misalnya kalian pakainya itu either Mac Mini, iMac, atau Mac Studio, atau apapun Mac yang basically itu adalah PC, bukan yang laptop. Karena kalian tinggal buka setting dan tinggal matiin natural scrolling. Nah, tapi ini bakalan jadi masalah kalau kalian itu pakainya MacBook. Karena kalau kalian matiin si natural scrollingnya itu buat bikin scroll wheel mouse kalian normal, si trackpadnya justru malah jadi kebalik. Karena kalau di swipe ke bawah dia turun, di swipe ke atas dia naik. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Apple itu nggak bikin mouse yang konvensional ya. Mereka malah bikin mouse kayak si Apple Magic Mouse ini, dimana memang dia nggak ada scroll wheel-nya. Cara scroll pakai mouse ini tuh pakai gesture touch, dimana sistemnya sama persis kayak kalau kalian pakai trackpad. Jadi, kalau kalian pakai MacBook dan mau alternating antara pakai trackpad buat daily use aja, karena memang gue akuin juga ya, trackpadnya MacBook itu enak banget, tapi kalian juga pengen nih pakai mouse buat kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik ya, yang lebih intens, kayak misalnya desain atau ngedit video atau kerjaan-kerjaan yang mungkin aja kalau pakai trackpad tuh kayak kurang efisien gitu. Saran gue, kalian pilih mouse yang ada driver khususnya yang bisa kalian pakai buat ngatur si arah scroll wheel-nya itu terpisah dari scrolling yang ada di sistem Mac-nya. Contohnya Logi Options Plus buat mouse-mouse Logitech atau Keychron Launcher buat mouse-mouse Keychron. Dan cuma karena ini aja, dua mouse yang ada di video ini bisa langsung gue bilang kurang cocok ya buat macOS. Karena either nggak ada drivernya yang bisa dibuka di macOS, atau sesimpel di drivernya itu nggak bisa ngatur si arah scroll wheel-nya. Sayangnya mouse vertikal yang gue punya itu dari Rexus, dan dia itu emang nggak ada driver buat Mac. Tapi kalau kalian punya mouse vertikal dari Logitech, harusnya aman sih. Karena setahu gue dia masih support Logi Options Plus. Nah, faktor selanjutnya yang bakal gue bahas di sini itu adalah soal ergonomis. Kalau kalian tipe orang yang bakal ngabisin waktu lama banget bersama mouse kalian, ada baiknya kalau mouse yang kalian pakai itu nyaman dan kalau bisa ergonomis. Di sini gue ada dua mouse ergonomis, yaitu Logitech MX Master 4 dan Keychron M6. Kenapa sih mereka ini tuh disebutnya mouse ergonomis? Well, coba kalian julurin tangan kalian ke depan dari kondisi tangan rileks di bawah. Lihat deh. Telapak tangan kalian itu normalnya nggak lurus horizontal kan? Malah agak miring hampir vertikal gitu. Nah, sekarang aplikasiin ke posisi megang mouse. Kalau kalian pakai mouse yang ambidextrous alias rata, kayak mouse gaming atau Apple Magic Mouse, otomatis telapak tangan kalian itu harus rada miring ke kiri dikit buat megang mouse-nya secara pas. Mungkin kalau kalian udah terbiasa dan nggak punya pembanding mouse yang memang bentuknya itu ergonomis, itu nggak bakal kerasa aneh sih. Tapi, kalau kalian punya mouse ergonomis, dia itu biasanya bentuknya kayak rada miring, hampir kayak setengah vertikal gitu ya.
kayak diagonal lah bisa dibilang. Jadinya bentuknya itu bisa akomodir posisi natural telapak tangan kita. Intinya tangan kita tuh jadi nggak perlu miring ke kiri dikit, relax aja dan bentuk dari mouse ergonomis bakal kerasa pas banget di tangan kita. Harusnya kalau kalian coba buat invest beli mouse yang bentuknya itu ergonomis, kalian bakal ngerasain sih betapa bedanya ya pakai mouse ergonomis buat kerja selama berjam-jam ya di setup kalian itu. Kalau gue sih ngerasain banget bedanya. Secara kan gue itu kerja di depan PC gue ini bisa 12 jam lebih tiap harinya. Jadi dengan pembahasan ini, gue rasa Apple Magic Mouse kurang cocok ya kalau kalian nyarinya mouse yang nyaman. Karena selain dia itu ambidextrous, bentuknya juga nggak akomodir telapak tangan kita sama sekali. Jujur, gue udah coba buat pakai mouse ini ya, Apple Magic Mouse ini selama beberapa hari ke belakang dan tangan gue capek, Pak. Nah, tapi ergonomis itu bukan cuma soal bentuk aja, tapi ada faktor bobot juga. Kalau kalian udah ngerasain kerja berjam-jam pakai mouse, pasti kalian pernah dong ngerasa tangan kalian tuh pegelnya minta ampun. Terutama di sini nih, pergelangan tangan kalian. Nah, hati-hati loh. Kalau terus-terusan dan nggak dibenahin, kalian itu bisa berpotensi kena penyakit CTS atau carpal tunnel syndrome. Gue bukan expert atau dokter, jadi kalian bisa research aja soal penyakit CTS ini, tapi intinya salah satu penyebabnya adalah beban yang berlebih di pergelangan tangan kita. Kalau kalian tipe orang yang pakai mouse itu gerakinnya full pakai pergelangan tangan, gue saranin either kalian ganti ke mouse yang lebih enteng atau belajar gerakin mouse-nya itu pakai lengan kalian. Jadi ibaratnya lengan kalian taruh di atas meja dan jadiin lengan kalian itu tumpuan buat gerakin mouse-nya. Kenapa gue mention bobot? Karena dua mouse di video ini, which is yang Logitech MX Master 4 dan Apple Magic Mouse ini, itu beratnya 100 gram dan bahkan lebih cuy. Jadi kalau kalian udah terbiasa nih ya, gerakin mouse pakai pergelangan tangan, gue saranin kalian bisa coba invest ke mouse ergonomis yang lebih enteng gitu. Contohnya si Keychron M6 ini. Bobotnya itu cuma sekitar 80-an gram aja. Tapi bukan berarti mouse berat itu nggak boleh dipakai ya. Sebenarnya boleh-boleh aja selama kalian belajar untuk gerakin mouse itu pakai lengan kalian. Serius deh, coba benahin cara kalian pakai mouse karena ini demi kebaikan kalian juga gitu kan. Atau ya belajar pakai sensitivitas tinggi. Soalnya kan artinya kalian gerakin kursor mouse itu nggak perlu gerak banyak-banyak ya tangannya. Gerakin mouse-nya kayak seiprit-iprit aja. Nah, sekarang gue mau bahas yang lebih juicy-lucy mahal ini Rizky Febian nih, yaitu soal fitur. Nggak bisa dipungkirin kalau mouse-mouse zaman sekarang itu bisa dibilang lomba-lomba lah buat ngasih fitur yang paling banyak. Contohnya Keychron M6 ini, ada fitur geser scroll wheel buat jadi 2 tombol tambahan yang bisa kalian remap di web drivernya. Terus ada side scroll dan infinite scroll wheel juga, atau Logitech MX Master 4 ini yang punya infinite scroll wheel dan side scroll juga, dan masih banyak fitur lain lagi yang bisa dieksplor di Logi Options Plus-nya. Contohnya fitur action ring buat jadi shortcut per aplikasi, fitur gestur yang ngemimik gestur dari trackpad MacBook, sampai fitur flow yang bisa tembus dari Windows ke Mac cuy. Tapi di sini produk asli Apple juga nggak mau kalah sih, karena Apple Magic Mouse mungkin jadi satu-satunya mouse di market yang punya fitur gestur touch kayak trackpad, dan ada Apple Magic Trackpad juga yang ngebawa trackpad nikmatnya MacBook ke experience device eksternal. Kalau menurut gua soal fitur ini kayak cocok-cocokan aja sih. Jujur emang kalau soal fitur Logitech MX Master 4 ini sih juaranya. Karena fitur-fitur yang ada di mouse ini tuh bener-bener didesain buat produktivitas dan bahkan di streamline buat kebanyakan user Mac gitu. Mau gestur kayak trackpad bisa, mau fitur-fitur mouse kayak tombol tambahan yang bisa di remap juga ada. Ibaratnya MX Master 4 ini udah kayak satu mouse untuk semua kebutuhan kerja sih. Tapi ya balik lagi, cocok apa enggak sama kebutuhan kerja kalian. Nah, tapi memang si Logitech MX Master 4 ini juga nggak sempurna ya. Karena dia itu nggak ada onboard memorinya. Yang artinya kalian harus install dan ngebuka terus tuh si Logi Options Plus-nya buat akses fitur-fitur yang udah gue sebutin tadi. Kalau kalian nggak install drivernya, atau misalnya ada kejadian kayak kemarin tuh, dimana si aplikasi Logi Options Plus-nya itu sertifikasi di Apple atau di Mac itu expired, jadi nggak bisa dipakai gitu aplikasinya. Mouse yang harganya hampir 2 jutaan ini bakalan jadi kayak mouse 100 ribuan aja. Nah, kalau kalian nyarinya itu mouse ergonomis yang bisa dipakai buat produktivitas juga, tapi ada onboard memorinya, itu gue saranin kalian ambil si Keychron M6
M6 ini. Karena artinya sekali kalian setting mouse ini sampai sesuai banget sama kebutuhan kalian, itu kalian nggak perlu setting-setting lagi karena udah kesimpan semua nih di dalam mouse-nya. Jadi sekalipun kalian pindah device, itu semua settingannya bakal tetap kesimpan di dalam mouse ini. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu harga. Jujur aja, semua mouse yang gue bahas di video ini nggak ada yang bisa gue bilang murah. Ya ada sih sebenarnya yang murah ya, si Rexus Vertical Mouse ini. Tapi kan dari awal aja dia udah gugur. Kalau mouse yang menurut gue cukup cocok buat user Mac dan lumayan budget friendly, itu ada si Keychron M6. Dia itu starting di 800 ribuan buat yang versi PAW T311. Kalau Logitech MX Master 4 itu ada di 2 juta kurang dikit. Dan Apple being Apple, mau yang Magic Mouse ataupun yang Magic Trackpad, itu 2 jutaan semua harganya. Sulit sih. Jadi ya, balik lagi ke kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Kalau gue punya budget unlimited nih ya, kayaknya gue bakalan milih si Logitech MX Master 4 ini buat kebutuhan atau penggunaan Mac. Soalnya bisa gue bilang mouse ini tuh kayak hampir sempurna buat pengguna Mac. Dan gue bakalan beli si Apple Magic Trackpad ini on the side ya. Jadi gue pakainya itu urutannya mouse, keyboard, terus Apple Magic Trackpad di bagian kiri keyboardnya. Karena ternyata scrolling timeline editing pakai trackpad itu enak banget sih. Tapi, kalau budget gua terbatas, gua bakalan ambil pilihan yang lebih make sense ya. Yaitu, gua bakal ambil si Keychron M6 ini. Atau sebenarnya ada opsi-opsi lain juga, kayak mouse-mouse Logitech yang lebih murah, yang memang udah support aplikasi Logi Options Plus. Kayak ini contohnya, Logitech M650. Dia harganya cuma 400 ribuan, compact banget, jadi gampang dibawa-bawa juga bareng sama MacBook kalian. Ada Smart Scroll Wheel, dan pastinya support Logi Options Plus. Jadi scrollingnya bisa disetting terpisah sama trackpadnya. Tapi kalau kalian yang user Mac juga gimana? Kalian bakal lebih pilih pakai mouse atau trackpad aja kalau buat kerja? Atau kalaupun pakai mouse, kalian bakal milih mouse yang kayak gimana sih? Coba komen di bawah. Paling segitu dulu aja untuk videonya. Semua link pembelian dari barang-barang yang udah gue bahas di video ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah semua. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.